Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari Prodi PBSI dengan NIM 24210019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelum ke paparan, saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi beliau. Siapa sih yang gak kenal Ki Hajar Dewantara ini? Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh yang tak terlupakan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 2 bulan Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau sebagai pelopor pendidikan di nasional di Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara diantaranya ada: pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menjadikan manusia Indonesia yang beradab, maka kunci yang utamanya adalah pendidikan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam pendidikan ini diibaratkan sebagai petani dan padi. Peserta didik sebagai padi yang tidak dapat dirubah kodratnya. Namun, pendidik sebagai petani dapat merubah peserta didik agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi anak ini bukan kertas kosong yang dapat digambar sesuai keinginan orang dewasa. Dalam dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu ada sistem Among. Sistem Among ini yang memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kemandirian peserta didik yang didorong untuk mengembangkan disiplin jati dirinya melalui pengalaman, pemahaman, dan upayanya sendiri. Sistem Among bagi peserta didik menurut Ki Hajar Dewantara ini yaitu tutwuri handayani, yang artinya dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Ing madia mangun karsa, berarti pada saat di antara peserta didik, guru harus menciptakan prakasa dan ide. Ing ngarsa sung tulada, berarti ketika guru berada di depan, seorang guru harus memberikan teladan atau contoh dengan tindakan yang baik. Selain itu, pendidik juga harus membimbing peserta didik dengan kasih sayang sehingga peserta didik dapat leluasa dan bebas mengembangkan potensi yang dimilikinya. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa terdapat 3 lingkungan yang bisa dijadikan tempat belajar penting bagi anak, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sehingga ketiga lingkungan itu bisa disebut dengan tripusat atau trisentra. Dari ketiga lingkungan itu memiliki fungsinya masing-masing. Seperti lingkungan keluarga memiliki tugas untuk mendidik kecerdasan hati anak, dan lingkungan sekolah bertugas untuk mencerdaskan akal dan pikiran anak.
sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat praktik untuk menguji kemampuan yang dimilikinya di tengah masyarakat. Pembelajaran ini saya meyakini bahwa peserta didik itu memiliki keunikan dan karakternya masing-masing. Hal tersebut terlihat pada gaya belajar para peserta didik. Pembelajaran berfokus pada kebutuhan individu anak. Setiap gaya belajar di mana terdapat kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap pengetahuan atau informasi dan cara mengatur serta mengolah informasi. Dari itu, guru harus memberikan pembelajaran yang tepat dengan cara yang kreatif dan inovatif sehingga peserta didik tidak cepat merasa bosan dan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian yang belum begitu lancar. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.